Pada layar ini terdapat surat keterangan kelas 12 dan surat keterangan lulus, di mana untuk masing-masing bagiannya ada yang di sebelah kiri dan ada juga yang di sebelah kanan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai surat keterangan kelas 12 dan surat keterangan lulus atau yang sering disebut dengan SKL. Namun sebelum saya menjelaskan perbedaan daripada keduanya, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, banyak dari teman-teman adik-adik semuanya yang saat ini kelas 12 dan bingung mau meminta surat keterangan kelas 12 untuk UTBK atau meminta surat keterangan lulus untuk keperluan pekerjaan. Nah, sebelum teman-teman meminta SKL atau surat keterangan kelas 12, alangkah baiknya teman-teman harus tahu perbedaan dari keduanya. Jadi teman-teman, keduanya kita lihat dari persamaannya, keduanya memiliki persamaan, artinya surat tersebut memberikan keterangan kepada instansi yang teman-teman lamar atau kepada kampus yang teman-teman daftari. Tetapi di antara keduanya ini memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya kita lihat pada redaksi dan pada fungsinya. Yang pertama, kita mau membahas untuk surat keterangan kelas 12, di mana di layar ini saya tunjukkan di sisi sebelah kiri. Nah, untuk surat keterangan kelas 12 ini diterbitkan oleh sekolah teman-teman masing-masing ya. Di sini ada kop surat. Setelah itu di sini ada nomor surat keterangannya. Nah, nomor surat keterangan ini siapa yang memberikan? Yang memberikan ialah instansi atau satuan pendidikan teman-teman juga. Terus di bawah daripada surat keterangan, nomor surat keterangan tersebut ada nama yang menyatakan untuk surat keterangan. Nah, di sini yang bertanda tangan ialah kepala sekolah. Berikut ada NIP, ada pangkat golongan, ada jabatan, ada alamat. Yang menerangkan atas siswa atas nama Wayan, NISN, kelas. Terus di bawahnya ada sedang menempuh kelas 12 di SMK tersebut dan telah mempersiapkan persyaratan untuk kelulusan tahun 2022. Surat ini dibuat sebagai syarat pendaftaran UTBK SBMPTN atau Bintara Polri dan TNI tahun 2022 sebelum SKL atau ijazah diperoleh dari pihak sekolah. Apabila siswa tersebut dinyatakan tidak lulus, maka siswa harus mengikuti semua ketentuan dan prosedur yang dipersyaratkan dalam penerimaan mahasiswa baru jalur UTBK SBMPTN dan TNI tahun 2022. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Terus setelah itu ada tanda tangan, berikut stempel basah dari kepala sekolah satuan pendidikan. Nah, dari sini teman-teman semuanya, artinya surat keterangan kelas 12 ini ialah surat yang menerangkan bahwasanya teman-teman saat ini masih berada pada tingkat SMK, yaitu untuk jenjangnya kelas 12 dan belum lulus. Ya, surat ini menerangkan bahwasanya teman-teman memang benar siswa dari sekolah tersebut dan sedang duduk di bangku sekolah kelas 12. Jadi bukan lulus ya. Artinya kalau teman-teman mau meminta surat keterangan kelas 12 atau surat keterangan aktif, siswa aktif di sekolah, maka boleh-boleh saja ya. Selama teman-teman masih aktif di sekolah tersebut, boleh meminta ke bagian administrasi sekolah. Misal teman-teman ada bantuan nih, ada bantuan yang mempersyaratkan teman-teman harus menyertakan surat keterangan siswa aktif, maka silahkan datang ke sekolah atau menemui pihak
TU untuk meminta surat tersebut. Apakah boleh? Boleh. Karena memang surat keterangan kelas 12 atau surat keterangan siswa aktif ini ialah untuk teman-teman yang belum lulus. Artinya semua kegiatan studinya belum dinyatakan selesai. Maka boleh meminta surat keterangan lulus. Surat keterangan maksud saya surat keterangan kelas 12 atau siswa aktif, ya. Sedangkan yang di sisi sebelah kanan ini menunjukkan surat keterangan lulus, ya. Bedanya apa? Bedanya dari segi fungsinya, ya. Dari segi fungsinya kalau surat keterangan lulus ini fungsinya dan peruntukannya untuk menerangkan bahwasanya teman-teman itu sudah dinyatakan lulus dari instansi. Bedanya tadi kan kalau yang surat keterangan itu teman-teman belum lulus, masih aktif atau masih berada di bangku sekolah tersebut. Sedangkan kalau SKL ini menerangkan teman-teman sudah selesai studinya, sudah dinyatakan selesai dari semua kewajiban teman-teman. Ya, kewajiban apa? Kewajiban untuk UAS, untuk UKOM, dan lain sebagainya. Sehingga dikeluarkan surat keterangan lulus. Dan surat keterangan lulus ini sebagai pengganti sementara untuk ijazah, karena memang setelah teman-teman dinyatakan lulus dari sekolah itu tidak langsung memperoleh ijazah, tapi teman-teman bisa meminta surat keterangan lulus sebagai gantinya sementara waktu selama menunggu ijazah itu dikeluarkan. Jadi gitu ya. Jadi jangan keliru, misal teman-teman sekarang masih kelas 12 kok minta SKL, ya tidak tepat. Atau nanti misalnya teman-teman sudah lulus dari SMK ataupun SMA tersebut, terus teman-teman ke sekolah minta surat siswa aktif, keterangan masih aktif di sekolah, dan itu juga tidak tepat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman sudah dinyatakan lulus nih, sudah ada ketok palu diumumkan tanggal 10 Mei. Nah, maka teman-teman boleh meminta surat keterangan lulus dari sekolah. Karena memang teman-teman sudah dinyatakan lulus dari sekolah tersebut. Nah, lalu seperti apa format daripada surat keterangan lulus? Nah, untuk format keterangan lulus ini masing-masing instansi atau satuan pendidikan berbeda ya. Ini saya contohkan, misalkan di sini ada kop ya, ada kop surat, setelah itu ada nomor suratnya, terus di sini ada hasil lulusan sekolah menengah kejuruan untuk program keahlian sampai dengan tahun pelajaran. Dan setelah itu di sini juga ada yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolah menengah kejuruan yang menerangkan siswanya yang lulus itu siapa. Dinyatakan lulus, setelah itu ada beberapa atau deskripsi mata pelajaran yang diujikan, hasil ujian sekolahnya seperti apa, dan ada keterangan demikian surat keterangan hasil ujian sekolah satuan pendidikan tahun 2022 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi setelah itu ada biasanya disertakan untuk foto, setelah itu ada tanda tangan dan cap basah dari kepala sekolah. Jadi dari sini kan teman-teman tahu ya, surat keterangan lulus itu diperuntukkan bagi siswa yang sudah selesai masa studinya di sekolah tersebut atau di kampus. Ya. Terus dan di sini ada keterangannya mata pelajaran yang sudah ditempuh. Kebetulan ini untuk nilai ujian sekolah. Dan surat keterangan lulus ini biasanya bisa teman-teman gunakan untuk melamar pekerjaan yang memang mungkin pekerjaan tersebut menginginkan atau meminta ijazah terakhir. Jadi biasanya SKL ini bisa menjadi pengganti ijazah ya, karena memang kalau teman-teman baru lulus, ini saya ingatkan kembali, teman-teman pengumumannya bulan Mei. Kok bulan Mei teman-teman mau meminta ijazah? Maka saya katakan tidak bisa, karena memang ijazah itu juga butuh waktu untuk ditulis dan menunggu belangkonya. Jadi sementara ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus, teman-teman nanti akan memiliki yang namanya surat keterangan lulus.
Jadi seperti itu ya penjelasannya, perbedaan dari surat keterangan lulus dan surat keterangan kelas 12 atau surat keterangan masih aktif di sekolah. Jadi berbeda. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi adik-adik atau teman-teman yang akan mengurus atau meminta daripada surat keterangan lulus atau surat keterangan siswa aktif atau kelas 12. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Bagi yang saat ini mau TBK, silahkan nanti bisa konsultasi dengan sekolah untuk meminta SKL, atau teman-teman yang mau bekerja bisa meminta SKL dari sekolah, atau yang teman-teman yang saat ini masih aktif di sekolah dan belum lulus, masih kelas 2, mau meminta surat keterangan, ya silahkan. Jadi seperti itu penjelasan saya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.